Bray, kamu yakin sabar ada batasnya? Padahal kan orang yang sabar itu bersama Allah, dan bersama Allah itu pasti sangat nikmat. Bray, apa nggak aneh kalau ada yang bilang, saya lelah nikmat bersama Allah? Sabar itu pahit di luar, tapi manisnya cuma bisa dirasakan oleh orang yang mau menelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini kita membahas satu kata yang semua orang tahu tapi sedikit yang benar-benar memahaminya. Kata itu adalah sabar. Maka saya kasih judul, makna sabar tertinggi yang jarang disadari. Bray, kita sering dengar, sabar ya, bersabarlah. Tahan diri dulu, sabar. Tapi sebenarnya, apakah benar sabar itu sekadar menahan penderitaan? Apakah sabar itu hanya menahan emosi, menahan gelisah, atau menahan diri untuk tidak marah? Hari ini kita akan mengupas makna sabar tertinggi, makna yang jarang disadari. Padahal Allah mengulang-ulang perintah ini dalam Al-Quran. Dan yang paling menarik adalah ketika kita memahami sabar pada level yang lebih tinggi, kita akan sadar bahwa sabar bukan tentang menahan derita, tapi menjaga hubungan dengan Allah agar tidak terputus. Kita masuk ke bagian yang pertama. Makna sabar secara bahasa. Secara bahasa, sabar berasal dari akar kata sobaro yang artinya menahan, mengekang, tetap teguh, kokoh di tempatnya. Makna dasarnya seperti batu besar yang stabil, tidak goyah oleh tekanan. Karena itu, di permukaan banyak orang memahami sabar sebagai kemampuan menahan amarah, menahan keluh kesah, menahan diri dari reaksi impulsif, menahan rasa sakit atau tekanan batin. Tentu saja pemahaman ini tidak salah, tetapi itu baru kulitnya, baru permukaannya saja. Dan permukaan sabar memang terasa pahit karena ia menguji ego, menguji keinginan, menguji keterikatan. Namun sadarilah bahwa sabar itu permukaannya saja yang pahit. Bagian dalamnya mah manis, lembut, legit. Yang pahit itu ego yang dilepas, yang manis itu kedekatan dengan Allah yang diraih. Bagian kedua, cara orang umum memaknai sabar. Bray, biasanya orang memaknai sabar sebagai menahan penderitaan, atau dalam bahasa sehari-harinya, tabah aja, bertahan dulu, tahan rasa sakitnya, bentar lagi kok, dan seterusnya. Kalau definisinya hanya itu, tidak heran banyak orang berkata, sabar itu ada batasnya. Aduh, saya sudah lelah, sampai kapan saya harus bersabar? Coba dengar baik-baik kalimat itu. Di satu sisi, mereka mengatakan sabar itu menemani Allah. Tapi di sisi lain, mereka berkata, saya lelah, sampai kapan saya harus nikmat bersama Allah? Bukankah terdengar janggal? Kalau sabar itu dekat dengan Allah, karena innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu kenapa banyak orang mengatakan, saya sudah lelah dekat bersama Allah? Kejanggalan ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang belum memahami sabar dengan lebih benar. Karena yang mereka bayangkan adalah sabar sebagai menahan rasa sakit, bukan menikmati kedekatan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal justru disitulah manisnya sabar. Mari kita lanjutkan ke bagian ketiga berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153
bahwa Allah bersama orang sabar. Bray, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Perhatikan, Allah tidak mengatakan Allah bersama orang yang menderita atau Allah bersama orang yang menahan rasa sakit. Tidak. Allah mengatakan Allah bersama orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, jika sabar itu pahit, mengapa Allah hadir di situ? Jika sabar itu beban, mengapa Allah justru menempatkan dirinya sebagai teman? Jawabannya, karena sabar bukan tentang rasa sakit, tetapi tentang tetap dekat dengan Allah di tengah rasa sakit. Bukan penderitaan yang ditemani Allah, tapi hatimu, kesadaranmu, jiwa yang tetap kembali kepadanya, itulah yang ditemaninya. Berai, kita masuk ke bagian keempat, masih tentang sabar berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalam ayatnya, ya, kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini bukan ancaman, ini deskripsi realita tentang kehidupan. Memang begitulah kehidupan. Dan yang penting bukan tentang peristiwanya, tapi tentang responmu. Bagaimana respon orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah, yaitu di ayat 156-nya disampaikan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami pasti kembali kepadanya. Kalimat ini bukan sekadar ucapan duka. Ini kesadaran spiritual paling tinggi yang sangat romantis. Kita milik Allah. Tidak ada yang benar-benar hilang. Tidak ada yang benar-benar rusak. Tidak ada yang benar-benar sia-sia. Jika semua milik Allah, maka kehilangan yang terasa pahit di permukaan sesungguhnya menyimpan kelegaan dan kelapangan di dalam. Karena yang hilang bukan milik kita, yang kembali bukan meninggalkan kita, yang pergi bukan benar-benar pergi. Itulah mengapa sabar itu pada level dalamnya nikmat. Yuk kita lanjutkan di bagian kelima. Mana sabar tertinggi? Yaitu menahan diri agar tetap bersama Allah. Sekarang kita sampai pada inti mana tertinggi dari sabar. Kalau sabar artinya menahan, apa sih yang ditahan? Apakah menahan rasa sakit, menahan kesedihan, menahan kemarahan? Bukan hanya itu. Mana tertinggi sabar adalah menahan hubungan kita dengan Allah agar tidak putus. Sabar adalah menjaga hati agar tetap di sisi Allah terkoneksi meski dunia mengguncang hati. Sabar adalah menahan diri dari berpaling saat ujian berusaha menarik kita pergi. Bukan rasa sakitnya yang ditahan adalah koneksinya. Ketika hidup menekan, kehilangan datang, doa belum terjawab, orang mengecewakan, rezeki terasa sempit, perjalanan terasa berat, maka sabar bukan berarti mengatakan tahan sakitnya ya yang kuat, melainkan sabar sedang memberikan bisikan dahsyat, ayo tahan, jangan lepaskan Allah. Tahan hubungan itu, jaga ia tetap menyala, pertahankan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika hubungan itu terjaga, rasa sakit pelan-pelan mencair. Karena sabar bukan tentang pahitnya ujian, tapi tentang manisnya pertemanan dengan Allahur Rahman. Bray, sekarang kita masuk ke bagian ke-6.
Kenapa orang bilang sabar ada batasnya? Ini gara-gara salah paham. Kalau sabar dianggap penderitaan, ya tentu orang merasa ada batasnya. Tapi jika sabar itu kebersamaan dengan Allah, maka bagaimana mungkin seseorang berkata, saya sudah lelah bersama Allah? Atau berapa lama lagi saya harus merasakan kenikmatan ini bersama Allah? Atau kapan berhentinya mendapatkan ketenangan berupa kedekatan dengan Allah? Semua kalimat itu aneh, bukan? Maka sebenarnya yang ada batasnya bukan sabarnya. Yang ada batasnya adalah ego yang belum rela melepaskan kemelekatan dunia. Yang lelah itu bukan sabarnya. Yang lelah itu keinginan pribadi yang terus melawan kenyataan. Begitu ego mengalah, sabar akan terasa indah. Bahkan terasa manis luar biasa. Bagian ketujuh. Sabar itu nikmat, bukan beban. Orang-orang yang hatinya lembut berkata, jika sabar membuatku dekat dengan Allah, maka setiap ujian adalah undangan. Sabar adalah momen mengenal Allah lebih dalam. Sabar adalah jalan membesarkan hati. Sabar adalah pintu cahaya yang terbuka dari dalam jiwa. Maka jangan heran jika Nabi bersabda, sabar itu cahaya. Cahaya itu tidak menyakitkan. Cahaya itu menenangkan. Cahaya itu menuntun. Sabar itu bukan gelap. Sabar itu justru sinar yang muncul ketika dunia memadamkan lampu-lampunya. Bray, terakhir bagian ke-8, penutup. Sahabat semua, ketika hidupmu terasa berat, ketika hatimu terasa penuh, ketika dunia tampak menyesakkanmu, jangan bertanya, kenapa semua ini terjadi padaku? Tapi bertanyalah, apakah hatiku masih bersama Allah? Karena inti sabar bukanlah menahan air mata, bukanlah menahan amarah, bukanlah menahan kecewa, bukanlah menahan sedih, tapi inti dari sabar adalah menahan hubungan dengan Allah agar tidak putus, meski dunia berusaha memutusnya. Itulah sabar tertinggi. Itulah sabar yang jarang disadari. Itulah sabar yang membuat hidup terasa ringan, meski ujian terasa beban. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mampu merasakan manisnya sabar dan lembutnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.